jauh panas. Baju tuh nyokotnya tuh. Halo. Hai. Maaf ya ada. Ini udah sampai mana ini? Ngantuk guys. Enggak. Guys. Ayo ziarah guys. Ya, Aji Umay gimana Aji Umay? Halo gas. Halo gas. Ketua. Mantap. Mantap. Kopi dulu sebelum action. Hari ini kita mau nge-review guys. Nge-review apa? Nge-review tahu guys. Da istuding tahu teh meni panas. Bahasa Subang Larang itu kan banyak referensinya. Yang hari ini tadi kita ngobrol sama orang yang mengaku sebagai juru kunci kan, wilayah pemakaman ini tuh luasnya 200 hektar. Di dalam itu ada situs yang katanya ada apa? Diduga atau disinyalir itu hidup pada tahun 400-an. Artinya pada zaman Nabi Musa kurang lebih. Yang jadi pertanyaan kan bukan soal tahun atau keberadaan si fosil ini. Ini 200 hektar. Di bawahnya ini masih banyak kandungan-kandungan. Kenapa tidak diobservasi secara full sama pemerintah Kabupaten Subang? Itu yang pertama. Yang keduanya, kenapa ini nggak dibangun secara total sebagai museum sekalian? Itu yang jadi apa mungkin kan kebanyakan orang membahas soal religi itu atau wisata religi adalah sumber ini siapa dari mana ya kan, terus apa namanya karomahnya dari tempat-tempat itu. Ada hal yang bisa digali lagi itu diantaranya benarkah di dalamnya betul apa namanya orang tersebut. Karena sejarah ini kan ada perlu pembuktian, apalagi dengan luas 200 hektar, luar biasa Pak, perlu ada penelitian serius. Iya, padahal kalau kita lihat di arsip ya, arsip Republik Indonesia pada tahun 2015, arsipnya di tahun 2015 itu nama Kabupaten Subang itu ternyata diambil dari nama di Subang Larang. Subang Larang. Artinya itu diperkuat pada tahun 1979. Jadi kan artinya kalau begitu sangat bersejarah ya namanya bagi Kabupaten Subang. Maka tadi agak cocok kebetulan kalau memang ini tempatnya ataupun lokasinya memang lebih apa ya, lebih serius mungkin ya diurus ya, lebih serius. Terus Iya, jadi selain unsur religi, unsur penambah keimanan dari sebuah wisata religi, tapi juga kita harus bisa menggali manfaat dari keberadaan fosil, keberadaan makam-makam bersejarah atau tempat-tempat bersejarah, manfaat buat generasi selanjutnya. Nah itu yang mungkin kita bisa coba. ya sih kalau nanti kawan-kawan religi lihat memang di sekitaran sini memang hutan ya, hutan jati dan jauh dari permukiman. Luas areanya tadi sekitar 200 hektar. Kalau dibilang terawat sih memang terawat. Artinya bahwa ini perlu penataan dari berbagai pihak ya, dari berbagai pihak maupun pemerintah ataupun pihak-pihak lainnya, Kepedulian semua pihak lah. kepedulian mengenai sejarah. Karena memang seperti kita ulas tadi bahwa peranan daripada Haji Subang Larang itu mengenai syiar Islam itu sangat luar biasa. Jadi kebetulan ini dulunya adalah bekas pesantren ataupun kobong ataupun apa dibilangnya itu pondok ya, tempat pondoknya beliau semasa beliau di setelah beliau mengungsikan ke daerah sini. Jadi ini merupakan pondok. Jadi kalau kerajaannya, menurut cerita kerajaannya ada di Bogor, di kerajaan Prabu Siliwanginya ada di Bogor. Lalu ini dulunya namanya Kerawang Timur, ini dulunya namanya Kerawang. Dan bisa berganti itu di tahun 1979 itu menjadi Kabupaten Subang dari nama beliau.
artinya bahwa di dulunya pondok. Nah memang kalau dilihat ini sangat ini ya, sangat. Berarti kan ini sejak dulu tuh sebenarnya tempat pesantren atau pondok, tempat menggali ilmu keagamaan. Nah, kenapa berhenti? Kenapa tidak dilanjutkan? Ketika memang di sini masih, ya Pak, pastilah ada orang-orang yang mungkin di wilayah sekitar nih memang memiliki cukup ilmu, ya kan, agama. Kenapa nggak dibangun kembali? Kan itu. Jadi makanya tadi unsur manfaat untuk masa depan yang saya maksud gitu, Pak. Iya. Ya, makanya Selain dari sejarah-sejarah yang tadi dijelasin soal asal sumber Subang Larang siapa, keturunannya siapa, berasal dari mana. tapi luar biasa loh. Selain itu, Ini sangat luar biasa. Ketika saya baca dalam satu tulisan ya, bahwa Nyi Subang Larang ini satu-satunya istri dari seorang prabu, seorang raja sakti yang beragama Islam, Pak. Dan dia tetap konsisten, padahal dia itu di posisi pada waktu itu maaf ya, agama Hindunya sangat kental sekali. Tapi satu-satunya istri raja yang tetap masih berkonsisten, dia beragama Islam dan bahkan menyiarkan Islam. Yang lebih luar biasa, di Subang Larang ini melahirkan ataupun menciptakan, kalau orang bilang ya, kalau bahasanya bilang tuh melahirkan, menciptakan anak-anak yang sangat luar biasa, keturunan yang sangat luar biasa. Jadi diantaranya adalah yang pertama Prabu Cakrabuana sebagai Sultan di Cirebon. Yang kedua Nyimas Rara Santang. Siapa Nyimas Rara Santang? Ya, Nyimas Rara Santang itu ibunda dari Syahsari Hidayatullah ataupun Sunan Gunung Jati yang kita ketahui bersama. Bahkan sampai hari ini makamnya tetap terjaga dan terawat. Yang ketiga Syekh Romat Suci atau dibilang Prabu Kian Santang yang tepatnya di Garut, di Godop ya. Nah, beliau melahirkan anak-anak yang sangat luar biasa. Jadi makanya kiprah beliau menyebarkan agama Islam bahkan sampai keturunan pun ya sangat luar biasa, sangat konsisten sekali. Artinya bahwa beliau bukan orang sembarangan. Maka saya rasa sudah sepantasnya kalau memang lokasinya juga benar-benar ditata untuk mengingatkan kita terhadap penyebaran agama Islam di Tatar Sunda. Artinya ini, nah kita lihat nanti siang seperti apa tempatnya. Ya, makanya ke Sunan di wilayah ini. Dalam, nah ini Subang Larang ini dalam tulisannya Kak Chandra Seswita di dalam bukunya Jakarta Raya terbitan 1977. Nah, itu dituliskan bahwa ketertarikan gimana di Subang Larang ini sampai dipersunting oleh seorang raja yang terkenal dan sakti pada waktu itu, pada masanya yaitu Prabu Siliwangi. Ini menarik, sangat menarik. Dalam tulisan buku itu menceritakan bahwa ketertarikan seorang raja terhadap Subang Larang itu ketika beliau sedang membaca di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kerawang, ya tepatnya di pondok pesantren yang sekarang terkenal sekali ya, di Syekh Kuro. Nah itu beliau itu sedang membaca Al-Quran dan ketertarikan Prabu Siliwangi menikahi seorang Nyi Subang Larang itu karena kepiawaian Nyi Subang Larang membaca Al-Quran. Artinya ketertarikan beliau itu sejak beliau Nyi Subang Larang ini sedang membaca Al-Quran. Dan itu tertulis dalam buku Kak Chandra Seswita itu terbitan tahun 1977. Dan itu ditulis dalam buku Jakarta Raya. Coba nanti dilihat bahwa itu ada ceritanya, ceritanya seperti demikian. Tadi cerita soal bagaimana beliau atau Nyi Subang Larang tuh bisa dipersunting sama Prabu Siliwangi nih. Kira-kira gimana nih ceritanya nih? Sih kalau menurut tulisan sejarah, ya sebetulnya awal mulanya
di sana itu Pajajaran itu memang kental sekali dengan agama Hindu, Lingkungannya ya. dengan agama Hindu. Lalu kemudian dulu pada tahun itu bahwa agama Hindu sangat kental, dan di daerah Kerawang ada salah satu pesantrennya, lebih tepatnya Syekh yang didirikan oleh Syekh Hasanuddin ataupun Syekh Kuro, sedang menyiarkan agama Islam. Nah, pada waktu itu Pangeran Anggalarang, Prabu Anggalarang murka dan memerintahkan putranya Pangeran Pemanah Rasa atau sekarang disebut Prabu Siliwangi untuk menutup dari siar Islam siar di daerah Islam, Kerawang daerah itu Kerawang. oleh Sekuro ya. Singkat ceritanya, ketika Pangeran Pemanah Rasa atau Prabu Siliwangi datang ke sana, beliau melihat seorang wanita yang sedang membaca Al-Quran. Terus kepincut gitu. Ya, di situ ya tertarik, tapi tidak langsung dinikahi pada waktu itu. Jadi bukannya mau jalanin untuk menutup kegiatan siar agama Islam, tapi malah jadi kepincut gitu ya. Menarik. Pada waktu itu sini cerita yang sangat menarik, dan ini sejarah yang sangat jelas sekali bahwa pada waktu itu beliau tertarik oleh kecantikan Yusuf Banglarang. Dan pada waktu itu tepatnya tahun 14-an, 1400 itu, Ki Gendeng Tapa, ayah dari beliau itu mengadakan sayembara untuk menguji kesaktian. Nah, pada waktu itu Pangeran Pemanah Rasa atau Prabu Siliwangi menyamar jadi seorang peserta. Nah, jadi seorang peserta ya pada waktu itu banyak sekali yang mengikuti Sayembara itu. Ki Gendeng Tapa ini ayah dari beliau mengadakan sayembara, siapa yang paling kuat memenangkan putrinya. Nah, mendengar sayembara itu, Prabu Siliwangi atau Pangeran Pemanah Rasa mengikuti menjadi peserta. Beliau menyamar, dan pertarungan terus dilakukan sampai akhirnya terakhir final ya, kalau bilang final, fighting yang final itu pada waktu itu terjadi antara Pangeran Pemanah Rasa dan Pangeran Amukmarugul. Ternyata dimenangkan oleh Prabu Siliwangi. Itu Pangeran Pemanah Rasa tadi. Akhirnya dari kesepakatan yang sudah dibuat pada waktu itu, dan Syekh Kuro menyerahkan ataupun memberikan hadiah yang memang sudah disepakati bahwa mempersunting putra dari Panak Ki Gendeng. Nah, pesan dari beliau Yusuf Banglarang ataupun permintaan dari beliau kepada seorang pangeran Prabu Siliwangi, karena memang Prabu Siliwangi sudah menyukai pada waktu pertemuan pertama, Ya kepincut gitu ya. dan beliau ingin tetap memeluk agama Islam. Itu permintaan beliau. Dan pada waktu itu Syekh Kuro memberikan syarat, yaitu mas kawin berupa disebutnya tuh jejer 100 untuk berwirid ya, jejer 100. Nah, itu adanya di Mekah, dan Syekh Kuro memerintahkan Prabu Siliwangi untuk memahar Yusuf Banglarang itu dari jejer 100 itu. Itu beliau memberikan informasi ataupun bahwa jejer 100 itu adanya di Mekah. Tapi Prabu Siliwangi nggak kalah gentar, dia sambang terbang kalau Beliau nih ya, beliau tetap berjuang mendapatkan itu ke Mekah, yang akhirnya berhasil dan pulang lagi ke sini hingga akhirnya menikah dengan Yusuf Banglarang.
Nah itu, jadi kisah cintanya panjang sebetulnya, tidak langsung menikah pada waktu itu. Itu kisah cintanya yang sangat panjang. Maka itu bentuk daripada cinta, walaupun Nyi Subang Larang bukan istri yang pertama. Nyi Subang Larang bukan istri yang pertama dari Pangeran Pamanarasa ataupun Prabu Sriwijaya. Jadi memang kiprah daripada beliau mengenai syiar Islam tanah Pajajaran, tanah Sunda hingga Jakarta, itu peranan beliau melalui keturunannya, terutama anaknya yang bernama Prabu Kian Santang pada waktu itu, paman daripada Sesari Pidatula atau Sunan Gunung. Kopi dulu.